Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Hari ini kita bicara tentang teladan jemaat Smyrna. Seperti apakah kota Smyrna pada masa itu, pada saat Rasul Yohanes mengirim surat kepada mereka? Sejarah mencatat bahwa kota itu pada masa itu adalah suatu kota yang sangat megah. Bahkan kota itu adalah sesuatu kota yang sangat megah dan indahnya kota itu, sehingga dijuluki sebagai perhiasan Asia. Karena dibandingkan dengan kota-kota pada masa itu, terutama di kota yang ada di Asia kecil, kota inilah yang paling indah, bahkan lebih indah lagi daripada kota Efesus yang lebih kurang 50 km dari kota Smyrna. Kota itu begitu indahnya, bahkan kota itu adalah satu kota yang kaya, karena banyak pedagang yang ada di situ menjadi sangat kayanya disebabkan oleh banyak hal. Apa yang menyebabkan kota ini menjadi satu kota yang begitu megah, begitu indah, bahkan begitu kaya? Ada banyak faktor yang mendukung sehingga kota ini bisa menjadi sedemikian. Yang pertama adalah kota itu strategis. Tempat orang berlalu lalang, tempat orang pergi ke tempat itu, di mana orang banyak menyalurkan dagangannya atau mampir di kota itu untuk melanjutkan perjalanannya dan sebagainya. Bahkan di kota itu pun ada pelabuhan yang sangat besar untuk orang menurunkan barang dagangannya, untuk disalurkan di kota itu atau disalurkan lagi ke kota-kota yang lain. Dan selanjutnya, kenapa kota itu bisa menjadi begitu megah? Karena kota itu indah, banyak orang berkunjung di sana, banyak orang pergi ke sana untuk berwisata. Karena di tempat itu bangunannya begitu megah, begitu tinggi, menjadi satu wisata tersendiri bagi orang lain. Bahkan di kota itu ada bukit-bukit yang begitu indah dan panorama lautnya yang begitu indah, yang membuat orang senang pergi ke kota itu. Dan kota itu pun begitu megah sehingga orang menikmati pergi di kota itu. Tapi lebih daripada itu, kita dapatkan kenapa kota itu bisa menjadi kota yang begitu luar biasa. Itu pun tidak luput daripada dukungan kekaisaran Romawi pada masa itu. Kaisar Tiberius sangat mendukung kota ini, sehingga kota ini bisa menjadi begitu maju, begitu megah, begitu kaya, dan begitu indahnya. Didukung oleh kekaisaran Romawi. Kenapa? Karena pada masa dahulu sebelum kekaisaran Romawi berjaya seperti sekarang ini, kekaisaran Romawi sudah didukung oleh rakyat Smyrna. Suatu ketika di dalam masa perang, di mana tentara Romawi mengalami kesulitan makanan, pakaian, dan sebagainya di musim dingin, mereka mengumpulkan harta mereka untuk mendukung prajurit tentara Romawi di dalam keadaan seperti itu. Mereka yang menyediakan makan, mereka yang menyediakan pakaian, dan lain sebagainya, mencukupi kebutuhan orang itu. Jadi kota Smyrna, orang Smyrna dianggap adalah orang yang setia kepada kekaisaran Romawi, setia kepada kaisar. Bahkan suatu ketika Kaisar Tiberius ingin membangun kuilnya, patungnya di wilayah Asia. Banyak kota-kota ingin mendapatkan hak itu, tapi justru itu diberikan kepada kota Smyrna, di mana kota di Smyrna inilah dipakai untuk membangun kuil dan patung pada Kaisar Tiberius yang begitu megah itu. Nah, hal-hal inilah yang membuat sehingga Smyrna
begitu jayanya, begitu kayanya. Tapi kita melihat di tengah kehidupan masyarakat, di tengah kehidupan rakyat Smyrna yang begitu kaya raya, didapatkan bahwa orang-orang Kristen di Smyrna begitu susah dalam hidupnya. Ayat 9 mengatakan bahwa mereka hidup di dalam kesusahan, bahkan hidup di dalam kemiskinan. Kata miskin di sini memakai kata petokos, artinya kemiskinannya itu sangat miskin. Kita melihat ini tragis. Di tengah-tengah rakyat yang begitu kaya, penduduknya yang begitu kaya, orang-orang Kristen di Smyrna mengalami kemiskinan yang begitu luar biasa. Ini adalah sesuatu pukulan tersendiri. Padahal potensi untuk mereka menjadi kaya itu ada, tapi kita melihat mereka menjadi begitu miskin, bahkan mereka susah. Kenapa mereka susah? Karena mereka diperhadapkan dengan kekaisaran Romawi yang tidak menyukai mereka. Mereka dianggap sebagai agama ilegal atas tuduhan dan fitnahan orang Yahudi. Dan mereka juga karena dianggap adalah agama ilegal, mereka diwajibkan untuk menyembah patung daripada Kaisar Tiberius. Padahal hak untuk menyembah kepada patung Tiberius itu adalah sesuatu yang memang untuk semua orang diwajibkan. Tetapi bagi orang Yahudi sebenarnya tidak wajib. Dan banyak orang Kristen di Smyrna ini adalah orang Yahudi. Sebab mereka tidak punya wajib untuk menyembah. Tapi mereka dikatakan adalah orang yang beragama ilegal. Maka mereka diwajibkan. Dan itu mendatangkan kesusahan bagi mereka. Mereka diwajibkan. Sehingga mereka tidak mau, maka mereka akan berhadapan dengan pemerintah Romawi. Dan pemerintah Romawi yang sudah tidak suka kepada mereka, mereka sering kali dipenjarakan. Kadangkala rumah mereka itu hartanya diambil, rumahnya dibakar. Itu membuat mereka menjadi begitu miskinnya. Bahkan kadangkala mereka dipenjarakan dan kemudian dilaga dengan binatang-binatang buas. Tokoh-tokoh penting daripada orang Kristen di Smyrna dilagakan dengan binatang buas dan mereka dicabik-cabik dan mati. Itu kesusahan yang luar biasa. Ini penganiayaan. Dan yang kedua, kenapa mereka miskin? Di kota Smyrna ada serikat-serikat dagang yang dibentuk oleh para pedagang yang ada di Smyrna, terutama pedagang-pedagang Yahudi yang kaya raya di kota itu. Mereka bangun satu serikat dagang dan mereka menentang orang-orang Kristen sedemikian rupa sehingga membuat mereka berdagang begitu susah di kota itu, membuat mereka akhirnya menjadi bangkrut. Bahkan kemudian tak kala mereka mau bekerja, mereka tidak diperboleh untuk bekerja oleh serikat dagang ini, dilarang. Inilah yang membuat mereka menjadi begitu miskinnya, begitu susahnya dalam hidup mereka. Mereka mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa. Dan pada saat kondisi seperti itulah surat ini diberikan. Dan kita melihat ini penghiburan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, akulah firman yang awal dan yang hidup, yang telah mati dan telah dibangkitkan. Surat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes, tetapi diilhami oleh Roh Kudus yang disampaikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita melalui Rasul Yohanes. Tuhan Yesus berbicara sekarang kepada jemaat Smyrna melalui surat ini. Dia mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir, akulah Alfa dan Omega, untuk mengingatkan mereka bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas apa yang ada, berkuasa terhadap waktu-waktu, masa-masa yang ada. Dia yang berkuasa, Dia yang mengatur. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengingatkan mereka bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan akhir. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang menguasai segala yang ada. Dia menguasai waktu-waktu, Dia juga menguasai segala yang ada. Karena segala yang ada itu adalah ciptaannya. Dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa itu, yang mengatur. Dialah yang menguasai sedemikian rupa apa yang ada. Semuanya ada di dalam kuasanya. Jadi Dia yang pengendali dan pengatur segala sesuatu. Karena Dia adalah Tuhan. Dia datang dari kekal sampai kekal. Dialah yang menguasai segala sesuatu. Dia yang mengatur segala sesuatu. Semuanya ada di dalam kendalinya. Seolah-olah Tuhan mengatakan, jangan takut di dalam kemiskinan dan kesusahan, bahkan penganiayaan yang kau alami. Karena semuanya ada di dalam kuasaku, di dalam kendaliku.
Bahkan lebih jauh lagi dia menyatakan bahwa dia yang telah mati dan bangkit. Mengingatkan kepada jemaat Smyrna bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Dia telah menjadi manusia bahkan mati. Dia telah menjadi manusia, mengalami penderitaan-penderitaan manusia yang dialami oleh manusia. Dengan kata lain dia mau nyatakan, penderitaanmu aku tahu dan aku sudah merasakan. Bahkan penderitaan-penderitaan yang begitu luar biasa. Tak kala menjelang dia naik ke atas kayu salib, bahkan tak kala dia naik ke atas kayu salib, dia mengalami penderitaan secara mental, fisik, dan rohani. Dia dihina, dia diolok-olok, dia dipermainkan, dia dihujat. Orang mengatakan, jikalau engkau adalah Allah, engkau Kristus, turunlah engkau dari salib itu. Bahkan penjahat yang di sebelahnya mengatakan, lepaskanlah dirimu, selamatkanlah dirimu, dan selamatkanlah kami. Penghinaan, olok-olok, ejekan, makian diberikan kepada dia. Bahkan dia mengalami siksaan secara fisik yang begitu luar biasa. Dia dipukul, dia ditampar, dia disesah. Ada sesah yang begitu luar biasa diberikan kepada dia dengan cambuk yang disebut flagellum, yang ujungnya terbuat dari besi yang berduri. Bahkan ada yang terbuat daripada tulang ikan yang keras dan tajam. Dicambukkan ke badannya selama sebanyak 39 kali. Tubuhnya tercabik-cabik, dagingnya tercabik-cabik, darah memuncul deras. Bahkan kemudian dia diberikan mahkota duri. Mahkota duri yang tercantap di kepalanya, mengingatkan kita bagaimana oleh karena dosa manusia tanah itu dikutuk, dan tanah itu keluarlah semak duri dan duri. Dan duri itulah yang ditancapkan kepada kepalanya. Artinya dia sudah mulai menanggung kutuk yang harus ditanggung oleh manusia. Bahkan dia mengalami penderitaan yang begitu panjang melalui Via Dolorosa. Dari pengadilan dia dibawa sampai ke Bukit Golgota. Dia memikul salib dalam kondisi seperti itu. Tangan dan kakinya dipaku di atas kayu salib dan dia dinaikkan ke atas kayu salib. Satu penderitaan yang panjang dia harus lalui. Dan kemudian dia mati. Tetapi ada satu penderitaan yang luar biasa yang harus dia tanggung. Puncak penderitaan yang kadangkala orang tidak mengerti, yaitu penderitaannya secara rohani. Yang dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah puncak penderitaannya. Yang kadangkala orang tidak mengerti, orang tidak dapat melihatnya. Tapi inilah puncak penderitaannya, di mana dia menanggung seluruh dosa manusia. Dia dipikulannya. Dia yang menanggung semuanya di atas kayu salib. Dan sesaat Bapaknya yang selalu bersatu dengan dia meninggalkan dia. Pada saat itulah dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah neraka yang harus ditanggung manusia dan ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Dia menderita bagi kita, bahkan dia mati bagi kita untuk menghapus dosa kita. Dia menanggung dosa kita supaya dosa kita dibawa melalui kematiannya, menjalur darah yang dikorbankan bagi kita. Dosa setiap orang yang percaya dihapuskan oleh dia. Apa masalah dan kesulitan kita? Apakah kemiskinan? Apakah penganiayaan? Atau apakah yang lain? Tidak ada yang lain yang melampaui satu hal yang membuat manusia akan menderita selama-lamanya, yaitu dosa. Di atas kayu saliblah Tuhan menyelesaikan dosa kita melalui pengorbanannya yang di kayu salib, melalui pencurahan darahnya, melalui kematiannya. Dia mati untuk dosa kita, dan dengan cara demikian dia telah mengalahkan maut. Melalui kebangkitan sebagai bukti dia telah mengalahkan maut. Penderitaan yang harus kita tanggung telah ditanggung oleh dia, yaitu maut. Maut yaitu penderitaan selama-lamanya di neraka. Satu penderitaan yang luar biasa. Ada api yang terus-terus menyala. Tetapi yang paling luar biasa yang mungkin tidak terbayangkan oleh orang lain, di sana tidak ada keberadaan Allah untuk selamanya. Dan itu semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia telah mati dan dia telah bangkit dari kematian.
Bukti dia telah mengalahkan maut. Dia telah mematahkan kuasa dosa, yaitu maut. Dia telah melakukannya untuk kita. Itulah penghiburan yang diberikan kepada jemaat Smyrna yang mengalami penganiayaan, mengalami kesusahan yang begitu luar biasa, mengalami kemiskinan. Tuhan telah tanggung itu bagi kita. Semua penderitaan yang kekal itu Tuhan sudah tanggung. Dan lebih jauh lagi di dalam ayat 9 Tuhan katakan, Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Dengan kata lain, firman Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa jemaat Smyrna yang mengalami kesusahan dan kemiskinan begitu rupa bukan berarti dia dibiarkan Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu melebihi mereka tahu. Karena Tuhan tahu, bukan hanya Tuhan tahu segala secara luas, tapi Tuhan tahu secara mendalam di dalam hati dan hidup mereka. Bahkan Tuhan sendiri merasakan penderitaan mereka. Jadi penderitaan mereka juga dirasakan oleh Tuhan. Seperti tak kala dia berbicara kepada Paulus. Suatu ketika dia menganiaya jemaat Tuhan. Dan pada saat itu dia dengan kuasa daripada Sanhedrin mahkamah agama, dia ingin menganiaya bahkan membunuh orang-orang Kristen. Di tengah jalan di Damaskus, dia bertemu dengan Tuhan. Pada saat itu dia belum tahu siapa itu. Tapi dia melihat sinar kemuliaan Tuhan yang membuat dia buta. Sehingga dia menyadari ini Tuhan. Sehingga dia berkata, Tuhan siapakah engkau? Tuhan mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Apakah Paulus menganiaya Tuhan Yesus? Tidak. Tapi dia menganiaya jemaat Tuhan. Tapi Tuhan menempatkan diri. Tak kala engkau menganiaya jemaat Tuhan, engkau telah menganiaya aku. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menempatkan sedemikian rupa. Jikalau Paulus tidak bertobat, dialah yang akan menghadapi konsekuensi yang besar. Tapi kita bersyukur Tuhan dengan cara itu membawa Paulus diselamatkan dan percaya kepada dia dan mulai memberitakan Injil. Tapi inilah yang kita lihat, bahwa di dalam penderitaan yang dialami oleh jemaat di Smyrna, Tuhan tahu. Jadi Tuhan yang tahu itu, tahu kondisi mereka. Dengan kata lain, Tuhan yang mengasihi mereka, tahu akan memberikan yang terbaik pada mereka pada waktunya. Bahkan jemaat orang Yahudi yang menganiaya mereka, memfitnah mereka, yang menyatakan diri mereka sebagai jemaat Tuhan. Tuhan katakan jemaat iblis. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Mereka memfitnah jemaat Tuhan. Orang-orang Kristen di Smyrna, mereka memfitnah mereka. Ada banyak hal yang mereka fitnah. Tapi yang paling fatal ada mereka mengatakan bahwa mereka adalah pemakan daging manusia, kanibal. Karena mereka menyatakan di dalam pejaman kudus itu ada memakan darah, memakan daging. Mereka dengan itu kemudian mengatakan mereka kanibal. Sehingga tak kala suatu ketika ada orang Smyrna yang kehilangan anak, mereka mengatakan sudah dimakan oleh mereka kanibal. Ini membuat orang di sana benci sama mereka. Bahkan mereka ada perjamuan kasih. Dengan itu mereka mengatakan mereka adalah orang yang melakukan seks bebas. Dan ada banyak tuduhan yang diberikan kepada mereka. Salah satu adalah mereka mengatakan mereka ateis. Mereka tidak mau menyembah kepada patung kaisar karena mereka adalah orang yang melawan kekaisaran Romawi. Itulah yang membuat mereka sangat dibenci oleh kekaisaran Romawi dan orang-orang di Smyrna yang ada di sana. Ini yang membuat mereka susah, membuat mereka menderita. Penyebab utamanya adalah orang Yahudi yang ada di Smyrna. Dan Tuhan katakan mereka ada jemaat iblis. Ini hati-hati. Artinya apa? Mereka yang melakukan fitnah dan kejahatan kepada umat Tuhan nanti akan berhadapan dengan Tuhan. Artinya pembalasan tangan milik Tuhan. Jadi kalau kita mengalami kesusahan dan kesulitan dalam hidup kita dibuat oleh orang lain, itu bukan bagian kita untuk balas. Jangan, gak usah kita balas. Karena Tuhan yang akan bela kita. Tuhan yang akan balaskan. Yang perlu dari kita doakan hajat mereka. Seperti Ayub. Dia dikata-katai oleh teman-temannya. Dan Tuhan akan hukum mereka kalau Ayub tidak berdoa untuk mereka. Tapi kita melihat Ayub bisa berdoa untuk mereka. Artinya apa? Ayub mengampuni mereka, bahkan berdoa untuk mereka. Dan dengan cara itu Tuhan memberkati mereka. Tuhan katakan Tuhan tahu. Ya Tuhan tidak pernah membiarkan kita anak-anak
dalam keadaan kondisi sulit, dalam keadaan kondisi susah, karena Tuhan tahu. Dan Tuhan yang telah memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu nyawanya sendiri, mati bagi kita. Terlebih lagi yang lain, Dia akan berikan itu untuk kita pada waktunya, untuk kita boleh semakin memuliakan namanya. Bahkan lebih jauh lagi di dalam ayat 10 Tuhan katakan apa kepada mereka? Jangan takut apa yang harus engkau derita. Ini memperkuatkan kita lagi bahwa Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu mereka menderita dan kesusahan. Tuhan katakan yang harus engkau derita. Artinya apa? Tuhan mengizinkan jemaat Smyrna mengalami kesulitan, masalah itu, kesusahan itu, bahkan penganiayaan itu. Tuhan tahu, bahkan Tuhan mengizinkannya. Sehingga Tuhan katakan jangan takut apa yang harus engkau derita. Tuhan mengizinkannya karena kita tahu semuanya ada di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Dan kali ini mereka mengalami Tuhan atas seizin Tuhan. Walaupun kita tahu Tuhan tidak mencobai, Tuhan tidak memberikan hal yang buruk bagi kita, itu pekerjaan setan. Tapi atas izin Tuhan, untuk apa? Adalah supaya kita boleh semakin kuat di dalam iman dan kerohanian kita, di dalam kasih kita, di dalam pengenalan kita kepada Tuhan seperti yang dialami oleh Ayub. Itulah yang Tuhan kehendaki, supaya kita mengalami satu peristiwa yang membuat kita semakin dikuatkan, diteguhkan, semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Itulah yang rencana Tuhan. Bahkan kita lebih jauh lagi melihat bagaimana ada beberapa orang yang akan dicobai oleh si iblis, di penjara selama 10 hari. Ini mengingatkan kita bahwa penderitaan yang mereka alami itu memang berat, tapi gak lama, ada limitnya. Ini mengingatkan kita juga bahwa penderitaan dan kesusahan yang kita alami itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Mungkin bagi orang lain kita melihat bahwa jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang baik. Tuhan katakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya. Mereka kaya. Kaya dalam hal apa? Kaya di dalam kerohanian mereka. Kaya dalam hal apa? Kaya di dalam iman mereka. Kaya di dalam kasih mereka kepada Tuhan dan kepada sesama. Ini jemaat yang baik. Tentu kita menginginkan ending yang baik juga. Tapi kita melihat Tuhan izinkan itu semua, karena Tuhan mau memberikan yang terbaik, melampaui apa yang kita dapat pikirkan. Jadi tak kala mungkin kita mengalami kesusahan, kita tahu bahwa Tuhan telah mati dan bangkit untuk kita. Yang terbaik Dia sudah berikan kepada kita, apalagi yang lain. Jangan takut. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita di dalam keadaan kita seperti apapun juga. Dan di dalam ayat 11 Tuhan katakan kepada semua jemaat di semua jemaat yang ada dimanapun, untuk mereka yang punya telinga untuk mendengar apa yang dikatakan Roh kepada mereka, supaya mereka tidak mengalami penderitaan di dalam kematian yang kedua. Apa itu kematian yang kedua? Orang percaya hanya mati 1 kali, hidup 2 kali. Tetapi orang yang di luar Kristus, mereka hidup sekali, mati 2 kali. Itu kematian yang kedua. Itu kematian yang kekal sampai selama-lamanya, di dalam penderitaan selama-lamanya. Kenapa kita tidak mengalami itu? Ada satu hal yang penting yang firman Tuhan nyatakan, setia sampai mati. Itulah yang Dia nyatakan kepada jemaat Smyrna, setia sampai mati. Di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, dalam kemiskinanmu, Tuhan katakan setia sampai mati. Apakah ini ditujukan kepada orang Smyrna saja, kepada jemaat Smyrna? Tidak, ini ditujukan kepada setiap orang percaya. Ini harga mati, setia sampai mati. Apakah orang yang susah saja yang bisa meninggalkan Tuhan? Kita melihat orang yang kaya pun bisa meninggalkan Tuhan. Ini harus hati-hati. Tetapi yang saya bisa lihat bahwa orang yang bisa meninggalkan Tuhan adalah orang yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya. Tapi apapun itu juga, firman Tuhan katakan setia sampai mati, maka engkau akan mendapat mahkota kehidupan yang telah disediakan bagi setiap orang yang percaya yang setia sampai mati. Amin.